Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua ada dalam keadaan baik untuk bersama kita dapat ambil bagian dalam syafaat malam. Malam ini mengawali refleksi kita sebuah cerita yang berjudul Aku Paling Menderita Sedunia. Dikisahkan di sebuah kota kecil ada seorang laki-laki yang memang hidupnya susah. Dia bekerja keras karena dia jujur, dia mengalami kesulitan untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Memang akhirnya dia miskin. Sampai sepatu pun dia tidak punya. Lama-lama dia merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan itu. Lalu dia mulai mengeluh dan dia makin merasa diri sebagai orang yang paling susah, paling menderita sedunia. Lalu satu saat dia menemui pendeta tua di kota kecil itu. Dia mencurahkan unek-uneknya. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa aku menderita seperti ini? Coba lihat Pak Pendeta. Bahkan sepatu pun aku tidak punya. Di mana keadilan Tuhan? Aku hidup benar tapi malah miskin. Pendeta tua itu tersenyum. Lalu dia mengatakan, aku mau kamu melakukan sesuatu. Kamu tahu kan jembatan yang ada di tepi sungai itu? Nah, kamu pergi ke sana. Kamu jalan sepanjang jembatan itu sampai ke ujung. Kamu perhatikan semua yang ada di sekitarmu. Lalu kalau kamu sudah sampai di ujung, kamu balik lagi. Kamu temui saya. Saya tunggu kamu di sini. Maka pergilah laki-laki itu mengikuti apa yang diminta oleh pendeta tua tadi. Setelah sekian lama, orang ini kembali. Dia menemui pendeta tua ini. Tapi sekarang wajahnya sudah berubah. Wajahnya sudah mulai ada senyum, sudah mulai agak cerah. Apa yang terjadi? Pendeta tua itu bertanya, bagaimana? Apa yang kamu dapati di dalam perjalananmu itu? Orang ini menjawab dengan senyum, Pak Pendeta, ternyata aku bukan orang yang paling menderita di dunia ini. Mengapa? Kata si pendeta. Aku mengeluh karena aku tidak punya sepatu. Tapi di ujung jembatan, aku melihat ada seorang pengemis duduk di pinggir jalan dan dia tidak punya kaki. Betapa aku beruntung karena aku masih memiliki kaki. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang ketika mengalami kesusahan, penderitaan, suka merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Sampai titik tertentu, perasaan seperti itu dapat dimengerti. Karena mungkin memang kesusahan yang sedang dialami pada saat itu lebih berat ketimbang kesusahan-kesusahan lain yang pernah dialaminya. Namun, kalau orang terus merasa diri sebagai orang yang sangat menderita, maka kondisi tersebut
pasti tidak mendatangkan kebaikan. Orang bisa menjadi stres, depresi, hubungan dengan orang lain jadi terganggu, bahkan hubungan dengan Tuhan juga bisa rusak. Ibu bapak saudara-saudara, setiap kali kita merasa mengalami kesusahan, penderitaan, dan kita mulai merasa diri sebagai orang yang paling susah, lihatlah ke sekeliling. Apakah tidak ada orang lain yang lebih susah ketimbang kita? Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah ke dalam diri. Lakukan introspeksi. Mengapa kesusahan tertentu itu kita alami? Sebab di dalam Alkitab, persisnya 1 Petrus pasal 4, ayat 15 dan 16, dikatakan begini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Teks ini mengatakan bahwa ada dua kelompok besar kesusahan atau penderitaan. Kelompok pertama yang disebut penderitaan atau kesusahan karena orang menjadi pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, kalau orang menderita kesusahan, penderitaan gara-gara urusan seperti ini, maka bertobatlah. Kalau kita jatuh miskin karena kita gila judi, ya bertobat. Kalau kita kena penyakit karena kita tidak menjaga kesehatan, ya bertobat. Tidak ada jalan lain. Kelompok kedua adalah kesusahan atau penderitaan yang dialami orang karena ia mau setia hidup sebagai orang Kristen. Itu kata yang dipakai. Menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Miskin karena tidak mau korupsi, karena tidak mau menjual iman. Orang yang dikucilkan karena mau tetap jujur, tetap hidup benar. Ketika itu terjadi, surat 1 Petrus 4 ayat 16 mengatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau penderitaan-penderitaan, kesusahan yang kita alami adalah sebagai konsekuensi dari pilihan dan kesetiaan kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, maka itu adalah salib yang harus kita pikul. Manakala itu terjadi, datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan daripadanya, agar kita dimampukan untuk menanggung salib yang memang harus kita pikul itu. Dan bersukacitalah, karena bukan cuma kita sendiri yang menjalani hal itu, tetapi ada banyak sepanjang sejarah kekristenan orang-orang yang jauh lebih menderita ketimbang kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan sekalipun di sana sini kami suka berlaku tidak setia, Engkau tetap setia mengasihi kami. Karena itu kami berani datang kepadamu. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ketika di sana sini kami merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kami,
Tuhan membiarkan kami di dalam penderitaan kami, padahal ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kami menderita karena kesalahan kami, karena keberdosaan kami. Tapi kami menyalahkan pihak lain, kami mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Kemungkinan kami memang menderita sebagai konsekuensi dari pilihan kami menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dan ketika itu terjadi, berikan kami kekuatan supaya kami mampu menanggung penderitaan yang harus kami pikul sebagai konsekuensi pilihan kami itu. Agar dengan demikian nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tapi juga sebagai satu tubuh di dalam Kristus, manakala kami tahu, kami melihat ada saudara-saudara kami yang memang mengalami kesusahan karena ia mau hidup benar, bangkitkanlah belas kasihan dalam hati dan pikiran kami, agar kami mau memberi diri Tuhan pakai untuk menolong orang yang mengalami kesusahan karena pilihannya untuk tetap menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang, untuk anak-anak Tuhan yang mendapat kesempatan untuk melayani di pemerintahan, baik sebagai pegawai negeri, tapi juga mungkin di BUMN, BUMD. Biarlah anak-anak Tuhan ini juga mau dengan setia tetap menghadirkan diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sehingga dapat bertahan manakala ada godaan-godaan untuk menyelewengkan jabatan dan sebagainya. Dapat melawan godaan untuk korupsi dan seterusnya. Agar dengan begitu boleh makin nyata perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya Bapa, hal yang sama juga kami mohonkan bagi anak-anak-Mu yang mendapat kesempatan untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi profesional. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang mampukan mereka untuk dapat membawa diri dengan sebaik-baiknya, melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dengan selalu berpusatkan pada kerinduan untuk dapat memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi, khususnya juga ketika harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berkenaan dengan pandemi yang belum teratasi ini. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin gereja untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Yang utamanya adalah bagaimana kami bisa merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu. Ya Bapa, kami terus juga berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19, baik secara fisik, mereka yang harus menjalani perawatan-perawatan. Tuhan tolong mereka, Tuhan juga berkati para dokter, perawat, tim medis yang melakukan pelayanan kesehatan ini. Lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, dan mampukan mereka untuk dapat juga tetap menjaga diri mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang terdampak dari sisi perekonomian. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga ada godaan besar dialami oleh pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya. Maka Tuhan berilah keteguhan hati untuk bertindak benar, berpikir benar di dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah agar boleh sampai dan menolong orang-orang yang memang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapak,
Kami sebentar akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.